Bab 93. Lucius secara alami mendengar percakapan antara Xia Wosui dan Ye Chen. Dia awalnya berpikir bahwa wanita itu, seperti dirinya, hanya ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Kini keduanya tampak saling mengenal. Dan isi chatnya ambigu banget, pasti pacar sama pacar. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Ye Chen tidak tergerak oleh kecantikannya. Candaan. Dengan kecantikan yang tiada tara di sampingnya, bagaimana dia memikirkan sesuatu seperti dirinya? Saya tidak tahu mengapa, Lucius sedikit kesal dan tidak senang di hatinya, berdiri dan pergi dengan pantat besar yang dipelintir. Melihat Lucius pergi, Ju Siswan juga merasa bahwa dia tidak boleh duduk di sini sebagai bola lampu, jadi dia hanya bisa berpura-pura pergi ke toilet dan menghilang. Segera, hanya Xia Wosui dan Ye Chen yang tersisa di rest area. Xia Wosui meregang dan merasa sedikit membosankan, jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Apakah kamu benar-benar akan melelang sesuatu? Berapa banyak yang kamu bawa kali ini?" 9 juta, kata Ye Chen ringan. Dia tidak memiliki konsep uang, tetapi dia memperkirakan bahwa 90 juta harus dapat menembak banyak hal. Akan lebih baik jika dia bisa menembakkan senjata selain danding. Batuk, batuk, batuk. Xia Wosui, yang baru saja meneguk air, hampir tersedak, dadanya naik turun, yang cukup spektakuler. Dia melirik Ye Chen tanpa berkata-kata, dan berkata, "Ye Chen, kamu benar-benar tidak tahu atau tidak tahu, kamu ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini dengan sedikit uang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana surat undanganmu datang." Dari. Ye Chen terkejut dan berkata dengan terkejut, "Apakah 9 juta tidak cukup?" Xia Wosui menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pada saat yang sama menatap Ye Chen dalam-dalam, dan menemukan bahwa ekspresi pihak lain tampaknya tidak berpura-pura, dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, jadi biarkan aku memberitahu Anda. Pertama, pengendali di balik pelelangan ini adalah seseorang yang tidak dapat kamu provokasi sama sekali. Jika kamu ingin membuat masalah, kamu dapat melakukannya di lantai pertama hotel, tetapi jika kamu berani membuat masalah di lelang di atas, kamu pasti akan mati." Ye Chen tanpa sadar berkata, "Mungkinkah karena 4 keluarga besar di Jiangcheng?" Xia Wosui masih menggelengkan kepalanya, dan bahkan mencondongkan tubuh ke telinga Ye Chen dan berkata dengan misterius, "Ye Chen, kamu adalah orang biasa, tetapi aku masih ingin mengatakan yang sebenarnya. Dunia ini tidak hanya sesederhana orang biasa, tetapi juga memiliki beberapa ciri khusus. Orang-orang. Mereka mengolah seni bela diri dan sangat kuat, dan mereka dapat membunuh pasukan dengan lambaian tangan. Kenapa kamu tidak terkejut?" Xia Wosui sedikit terkejut karena penampilan Ye Chen terlalu tenang. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen adalah seorang kultivator. Chen Ye hanya bisa berpura-pura terkejut, lalu? Xia Wosui tampaknya telah mengambil wajah Ye Chen, "Anda berpura-pura terlalu palsu," dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, dan terus memperkenalkan, "Kedua, Jiangcheng tidak hanya memiliki 4 keluarga besar, tetapi bahkan ada yang lebih menakutkan. Eksistensi, itu adalah keluarga seni bela diri yang sangat misterius. Hanya saja orang biasa tidak bisa berhubungan dengan keluarga seni bela diri sama sekali. Tentu saja, keluarga seni bela diri tidak akan mengganggu orang biasa. Dan manipulator di balik pelelangan adalah keluarga seni bela diri. Ini semua adalah hal yang hanya saya pelajari dari mendengarkan ayah saya secara tidak sengaja membicarakannya." Ye Chen mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa Jiangcheng tidak sesederhana yang dia pikirkan. Situasi di Jiangcheng yang saya pelajari dari Jurende terakhir kali jelas dangkal. Itu benar, jika tidak, mengapa pria besar yang menghancurkan keluarga Ye memilih Jiangcheng? Ketika Xia Wosui melihat tatapan kontemplatif Ye Chen, dia tahu bahwa pandangan dunia pihak lain telah runtuh, dan dia sangat gembira, dan melanjutkan, kembali ke topik di awal, lelang ini dibagi menjadi 2 bagian, bagian pertama secara alami antik. Lukisan. Orang biasa. Yang kedua tentang seni bela diri, yang mungkin rahasia budidaya, atau pil obat, senjata, atau kuali obat. Apapun, harganya setidaknya ratusan juta. Menurut Anda apa yang bisa didapatkan oleh puluhan juta Anda di sini sekarang? Ye Chen sakit kepala, menurut Xia Wosui, dan Ding pasti sangat berharga, dan uangnya tidak cukup. Apakah itu merampok? Dia bukan orang seperti itu. Dia memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya, meraih tangan Xia Wosui, dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, bisakah aku meletakkan barang-barang itu padaku untuk dilelang?" Xia Wosui terkejut dan melirik tangan Ye Chen. Dia ingin berjuang dan menemukan bahwa dia tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia menyerah begitu saja.
Dia secara alami menebak apa yang akan dilelang Ye Chen, dan itu tidak lebih dari Zhang dan Fang itu. Dan Fang pasti memiliki efek ajaib pada perusahaan kecantikan, tetapi jika ditempatkan dalam pelelangan ini, diperkirakan bernilai puluhan juta. Kuncinya belum tentu bahwa siapapun akan menginginkannya, lagi pula, semua prajurit kuno yang berpartisipasi dalam pelelangan. Tapi dia tidak ingin menghilangkan antusiasme Ye Chen, jadi dia berkata, tentu saja kamu berada dalam situasi ini. Seharusnya ada pusat penilaian lelang sementara di lantai atas. Kamu dapat minum pil untuk mencoba keberuntunganmu, tetapi pihak lain mungkin bukan. Sebelum Xiao Sui selesai berbicara, dia menyadari bahwa Ye Chen sudah pergi. Melihat Ye Chen yang bersemangat kembali, Xiao Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen, kamu mungkin kecewa. Kemudian Dan Fang hanya menetapkan harga tinggi karena kelompok membutuhkannya pada saat itu, tetapi bagi para pejuang kuno ini, itu sangat mendasar. Tidak layak disebut, sayang. Tentu saja Ye Chen tidak ingin melelang Dan Fang. Dia akan melelang pil obat asli. Dilihat dari reaksi Yingqing hari itu, seharusnya tidak ada terlalu banyak alkemis di Jiangcheng dan bahkan Huaxia. Langkah itu berharga. Pil pasti berharga. Tidak lama kemudian, Ye Chen datang ke pusat penilaian lelang di mulut Xiao Sui. Tidak banyak orang di dalam, hanya seorang wanita berusia 40 tahun dan 3 pria tua. Yang lebih mengejutkan lagi, keempat orang ini sebenarnya sedang bermain mahjong. Haha, omong kosong. Cepat berikan uangnya. Keberuntungan sialan hari ini. 10 juta per orang, tidak kurang dari 1 sen, transfer melalui ponsel. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat, 3 lainnya jelas sedikit tidak senang, tetapi mereka masih mentransfer uang dengan jujur. Sudut mulut Ye Chen sedikit berkedut, mahjong ini sangat besar, 10 juta segenggam. Melihat mereka berempat tampaknya siap untuk melanjutkan, dia dengan cepat mengetuk pintu. Segera, keempat mata tertuju pada Ye Chen. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Datang untuk mengidentifikasi barang-barang untuk dilelang, kata wanita itu. Ye Chen mengangguk, masuk, tidak bertele-tele, dan mengeluarkan ramuan dari sakunya, bisakah benda ini dilelang? Wanita itu melirik benda-benda di tangan Ye Chen, dan mendengus dingin. Apa ini? Ambil saja permen untuk menipu wanita tua itu? Pergi. Wajah Ye Chen sedikit kesal. Tepat saat dia akan menyerang, lelaki tua yang baru saja memenangkan uang itu tampaknya telah memperhatikan ramuan di tangan Ye Chen. Begitu kartu didorong, dia berlari, dan bahkan menariknya. Wanita itu pergi. Wanita itu hampir jatuh ke tanah. Orang tua Wu, apa yang kamu lakukan? Pria tua Wu melihat pil obat di tangan Ye Chen, napasnya sedikit pendek, dan dia menggosok tangannya dan berkata, adik laki-laki, bisakah kamu menunjukkan ini padaku? Ye Chen mengangguk dan membagikannya. Orang tua Wu mengambil pil obat, mengendus sedikit di ujung hidungnya, dan wajahnya sangat berubah, lalu dia mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan melihatnya dengan cermat. Orang-orang yang lain merasa ada yang tidak beres dan juga berkumpul. Tiba-tiba, Pak Tua Wu berseru, tubuhnya gemetar dan berkata, pola pil. Ini adalah pola pil, ini sebenarnya pil obat asli. Ketika orang-orang lainnya mendengar Dan Wen, tubuh mereka terkejut, dan mereka bergegas dengan cepat. Orang tua Wu, tunjukkan padaku. Ini, apakah ini benar-benar ramuan? Ya Tuhan, meskipun bentuk pil obat ini normal, teksturnya jernih dan aromanya kuat. Mungkinkah itu disempurnakan baru-baru ini? Mungkinkah apoteker sudah keluar? Mendesis. Semua orang yang hadir mengambil napas dalam-dalam, menatap Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, adik laki-laki, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Cepat. Cepat. Beritahu orang tua itu dengan cepat. Ye Chen memandangi wajah-wajah tua yang sedikit memerah, dengan ekspresi yang agak aneh. Tidak ada alkemis di sini? Tidak satu pun? Mungkinkah dia apoteker terakhir di Cina? Bab 94. Melihat Ye Chen tidak berbicara, orang-orang tua itu sedikit cemas. Adik laki-laki, masalah ini sangat penting bagi kami, tolong katakan yang sebenarnya. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan secara alami tidak mungkin untuk memberitahu kelompok orang ini, biarkan orang-orang di belakangmu datang dan berbicara denganku. Mendengar kalimat ini, semua orang bereaksi, mereka benar-benar cemas, bagaimana mungkin memberitahu mereka peristiwa sebesar itu. Di antara mereka, lelaki tua yang bermain mahjong dan memenangkan uang buru-buru berkata kepada Ye Chen, adik laki-laki, tolong ikut aku. Baik. Ye Chen mengikuti lelaki tua itu ke lift, berhenti di lantai 10, lalu keluar dari lift dan datang ke pintu suite dengan nomor kamar 001.
Pria tua itu mengetuk pintu dengan lembut, dan suara wanita malas datang dari dalam. Masuk. Orang tua itu berkata kepada Ye Chen, adik laki-laki, tunggu di luar sebentar. Di dalam suite 001. Duduk di sofa adalah seorang wanita berusia 30-an. Wanita itu mengenakan cheongsam tipis berwarna merah muda cerah, yang menonjolkan sosoknya yang ramping dan proporsional. Merah mudanya sangat pucat, dan hampir putih, tetapi sangat pucat. Menawan, seperti wajah paling halus di pipi wanita. Blush on alami tetapi paling menarik, lengan, depan-depan, dan sudut jubah bertatahkan emas polos dengan batas lebar, yang membuatnya lebih mulia. Ditambah dengan mata yang menawan dan bibir yang seksi, semua jenis perasaan asmara terungkap setiap saat. Wanita itu tidak memandang lelaki tua itu, dan berkata dengan ringan, ada apa? Pria tua itu menundukkan tubuhnya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hati-hati, Nona, seseorang ingin melelang sesuatu. Adapun pelelangan, kamu bisa membuat keputusan sendiri. Wanita itu memejamkan mata, dan ada udara samar di sekitarnya, yang cukup misterius. Tapi Nona, pihak lain mengeluarkan ramuan. Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar, mata wanita itu tiba-tiba terbuka, penuh kejutan, pil. Apakah Anda yakin? Pria tua itu bergegas maju dan membagikan pil obat Ye Chen. Jari-jari wanita itu mengembun di udara, dan pil obat itu tersedot ke tangannya, matanya yang indah tersapu, dan tiba-tiba berseru, ini benar-benar pil obat, dan menurut dari segi kualitas, waktu pemurnian tidak boleh lebih dari 1 bulan. Nona, saya merasakan hal yang sama. Pemilik pil obat ini ada di luar. Apakah ini orang tua? Tanya wanita itu. Tidak, pihak lain adalah seorang pria muda berusia 20-an. Biarkan dia masuk. Iya. Tidak lama kemudian, Ye Chen diundang ke suite, dan lelaki tua itu juga mundur. Matanya dengan cepat memperhatikan wanita cheongsam di sofa, sedikit terkejut. Menurut Xiao Wosue, wanita ini harus menjadi orang di belakang pelelangan. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 30 tahun memiliki hak untuk mengendalikan semua ini? Duduk. Kata wanita cheongsam itu. Ye Chen duduk, pihak lain menuangkan secangkir untuknya, dan kemudian memperkenalkan dirinya, nama saya Jin Lengyan, saya tidak tahu harus memanggil apa adik laki-laki saya. Adik laki-laki. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan sederhana, Ye Chen. Bibir merah Jin Lengyan menguraikan busur, Ye Chen. Itu nama yang sangat bagus, tapi aku jauh lebih tua darimu, jadi aku akan memanggilmu adik kecil di masa depan. Setelah berbicara, dia bahkan melirik posisi selangkangan Ye Chen dengan sengaja atau tidak, dan kemudian terkikik. Meskipun wanita di depannya cukup menawan, Ye Chen tidak tertarik sama sekali, dan berkata langsung, jangan bicara omong kosong, bisakah pil obat saya dilelang? Jin Lengyan mengangguk, dan paha ramping dengan kaki erlang yang dimiringkan tiba-tiba terbuka, dan cheongsam mengungkapkan sentuhan putih salju secara samar, yang cukup menarik. Tentu saja, tapi aku tidak tahu dari mana adik laki-laki itu mendapatkan obat ini. Mata indah Jin Lengyan diam-diam mengirimkan gelombang musim gugur. Aku tidak perlu memberitahumu ini. Ye Chen berkata dengan dingin. Jin Lengyan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, itu benar, saya tiba-tiba, adik, berapa banyak dari pil ini yang Anda rencanakan untuk dilelang? Ye Chen mengeluarkan beberapa lagi dari sakunya dan meletakkannya di depan meja Jin Lengyan, 5. Meskipun dia siap, mata Jin Lengyan sedikit bergetar ketika dia melihat 5 pil obat. Nona Jin, menurut Anda berapa banyak yang bisa dilelang kelima ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya 1 miliar. Jin Lengyan menelan ludahnya sambil melihat pil obat, dan berkata, namun, langka adalah hal yang paling mahal. Jika Anda ingin menyadari nilai maksimum dari pil obat, saya sarankan hanya minum 1 pil. Ye Chen secara alami memperhatikan ekspresi Jin Lengyan, dia tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, maka untuk 4 ramuan obat lainnya, Nona Jin akan meminta harga. Dada Jin Lengyan sedikit naik turun, napasnya pendek, dia menatap Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda berencana untuk menjual keempatnya kepada keluarga Jin saya sendiri? Tanpa disadari, bahkan namanya pun berubah. Ye Chen mengangguk, saya tidak tahu apakah keluarga Jin Anda bisa memakannya. Jin Lengyan buru-buru mengeluarkan kartu ban dari tas, dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, Tuan Ye, kartu ini 1 miliar yuan, kata sandinya 256.678, ini adalah properti saya yang ada, dan digunakan untuk membeli Tuan. Anda 4 pil obat tentu saja ini jauh dari cukup, jadi tambahkan syarat lain.
Mulai sekarang, keluarga Jin saya berutang budi pada Tuan Ye. Tidak peduli apa yang terjadi, keluarga Jin kami bersedia membantu Anda menyelesaikannya. Ye Chen mengangguk. 5 pil asli setidaknya 1 miliar, tetapi sekarang dijual terpisah. 41 miliar ditambah bantuan dari keluarga Jin tidak terlalu banyak rugi. Adapun yang di pelelangan, Anda dapat mentransfernya ke kartu ini ketika saatnya tiba. Ye Chen bangkit dan pergi, karena pelelangan hampir dimulai. Tuan Ye, berjalan perlahan. Setelah Ye Chen pergi, Jin Lengyan berpikir sambil melihat pil obat di telapak tangannya. Setelah waktu yang lama, dia menyiarkan panggilan telepon dan menginstruksikan, bantu saya menyelidiki seseorang, namanya Ye Chen, saya ingin semua informasinya, termasuk siapapun yang dia hubungi dalam 6 bulan terakhir. Ketika Ye Chen tiba di pelelangan, dia menemukan bahwa itu sudah dimulai. Dia segera melihat Xiao Sui dan Zhu Zixuan, dan ada kursi kosong di samping mereka, jelas miliknya. Dia berjalan mendekat dan duduk. Xiao Sui memandang Ye Chen dengan heran, dan kemudian tersenyum, apakah kamu punya cukup uang? Ye Chen mengangguk, tidak buruk untuk 1 miliar. Engah. Zhu Zixuan, yang sedang minum air di sebelahnya, menyemprotkannya secara langsung. Xiao Sui menatap Ye Chen dengan tatapan putih. Aku sudah lama tidak melihatmu, tetapi keterampilan membualmu telah meningkat pesat. Kamu dapat menjual 1 miliar untuk obat rusakmu. Lihat, Zixuan tidak percaya. Ye Chen tidak berniat untuk memperhatikan Xiao Sui, dan melihat langsung ke panggung. Saat ini, sebuah lukisan terkenal sedang dilelang, dan harganya naik menjadi 40 juta, akhirnya diambil oleh seorang pria paruh baya berkacamata. Lot berikutnya adalah bagian terakhir dari tautan pertama, yang disebut air mata bintang. Ini adalah bagian terakhir dari master perhiasan Ding Yuanchang di Provinsi Jiangnan sebelum kematiannya. Sayangnya, itu hanya produk setengah jadi. Dikatakan bahwa Tuan Ding ingin menyelesaikannya di saat-saat terakhir hidupnya dan mengirimkannya kepada cucu perempuan saya. Sangat disayangkan bahwa Anda akan melakukan perjalanan di sekitar Danau Peri sebelum selesai. Lot ini bernasib naas. Itu tidak sengaja dicuri beberapa tahun yang lalu. Terakhir kali muncul dalam lelang Prancis 5 tahun lalu, kali ini disumbangkan oleh seorang kolektor luar negeri. Harga awal adalah 60 juta, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 2 juta. Ye Chen tidak terlalu tertarik pada hal ini pada awalnya, tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa tubuh halus Xiao Sui bergetar sepanjang waktu. Dia berbalik, tetapi memperhatikan bahwa mata Xiao Sui merah pada saat itu, air mata menetes di pipinya, jari-jarinya yang ramping dengan erat menggenggam sandaran tangan, matanya tertuju pada air mata bintang-bintang di atas panggung. Bersemangat sampai ekstrim. Ye Chen juga melihat air mata para bintang di atas panggung. Apakah cerita yang dikatakan pembawa acara itu benar? Xiao Sui adalah cucu perempuan Ding Yuanchang.